Perjalanan hidup setiap orang berbeda-beda. Sejarah kehidupan kita tidak akan sama. Anda dan saya berasal dari keluarga yang berbeda, dengan sejarah perjalanan hidup kita yang pasti tidak sama. Dan seringkali kita berhadapan dengan banyak situasi yang menantang kita. Mungkin juga situasi yang penuh dengan penderitaan dan air mata. Mungkin juga situasi di mana Anda merasakan keberhasilan yang luar biasa, Anda bahagia luar biasa, tapi di sisi yang lain Anda pernah mengalami kegagalan, Anda kehilangan orang yang Anda cintai, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Dan seringkali kita merasa kita tidak dapat mengendalikan perjalanan sejarah. Apa yang harus kita buat? Yang pertama adalah kita harus tetap bertahan hidup. Jangan berhenti dengan keputusasaan. Anda harus tetap survive, tetap bertahan hidup dan tetap berjuang, tetap melakukan apa yang terbaik yang dapat Anda lakukan tentunya. Tetapi di sisi lain yang tidak boleh kita lupakan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Dan seringkali ini yang menjadi tantangan kita yang terbesar sebagai manusia ketika berhadapan dengan situasi batas di mana kita mengalami ketidakberdayaan. Seringkali yang kita lakukan adalah melawan Tuhan. Kita mempersalahkan Tuhan untuk semua peristiwa dan kemalangan yang sedang kita alami. Tapi kita lupa bahwa penguasa dari kehidupan kita adalah Tuhan. Sejarah kita dikendalikan dan juga dituntun oleh Tuhan sendiri. Tetapi bagaimana itu berjalan? Tidak seorang pun yang tahu. Seringkali kalau kita memandang ke masa lalu, pada masa tertentu hidup kita sangatlah sulit. Tapi kemudian kita juga alami dalam perjalanan waktu, kondisi semakin membaik. Kita merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Dan inilah contoh bagaimana Tuhan juga menuntun hidup kita di dalam sejarah perjalanan hidup kita yang kadang-kadang tidak selalu mudah kita pahami. Dalam Injil Matius hari ini dituturkan mengenai silsilah Yesus Kristus, dan kalau kita bicara mengenai genealogi atau tentang keturunan, seringkali orang ingin melihat siapa sih nenek moyangnya, dia bibit bebet bobotnya seperti apa. Dan Matius bertanya sebenarnya atau membawa pembaca pada pertanyaan, siapa Yesus? Kalau kita melihat apa yang dituturkan oleh Matius, maka ada 3 tahap dalam kisah silsilah keturunan Yesus Kristus ini. Pertama adalah tentu dari Abraham sebagai bapa bangsa sampai kepada puncak kejayaan bangsa Israel ketika Raja Daud berkuasa. Kemudian pada tahap yang kedua adalah tahap kehancuran sampai dengan pembuangan di Babilonia, dan tahap kebangkitan kembali dan penantian akan kedatangan Sang Mesias. Dan Matius mau menjawab bahwa sejarah ini dituntun oleh Allah dengan cara yang tak dapat dipahami oleh manusia. Maka muncul nama-nama yang sama sekali tidak diperhitungkan seperti Tamar, Ruth yang bukan keturunan Yahudi sama sekali, bahkan juga Batsheba yang kita tahu kisah hidupnya seperti apa. Tapi itulah Tuhan punya cara untuk menyelenggarakan kehidupan manusia. Dan karena itu kita percaya juga Tuhan tidak pernah gagal menuntun hidup setiap manusia. Yang perlu kita lakukan adalah keep moving, keep doing, keep hoping, keep praying. Belajarlah untuk tetap percaya meskipun mungkin situasi yang Anda hadapi tidak mudah untuk membuat Anda percaya. Tapi kita percaya satu hal ini, bahwa sejarah hidup kita yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari perhatian dan cinta Tuhan untuk kita. Dan karena itu mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua yang akan kita hadapi, dan kita percayakan bahwa Tuhan akan memegang tangan saya dan Anda, dan kita mohon berkat-Nya yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.